Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber pemula. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai trik upload video itu seperti apa gitu ya. Jadi banyak masih simpang siur bagi para YouTuber pemula, masih bingung mengenai trik upload video ini, walaupun metodenya mereka sudah mengetahuinya dengan pola masing-masing berdasarkan senior-senior yang sudah menjelaskan kepada kita ya. Jadi saya di sini hanya untuk mengembangkan dan untuk memberikan berdasarkan analisa data saya sesuai apa yang saya pelajari dari seperti Bang Billion tutorial gitu ya. Nah, di sini yang harus saya ingin jelaskan adalah banyak pertanyaan-pertanyaan dari YouTuber pemula biasanya yang berhubungan dengan clear history atau di historinya tidak perlu kita hapus gitu ya. Nah, memang dari Bang Billion tutorial sendiri pun dia mengatakan bahwa clear history itu kan berhubungan dengan ketika kita menonton ya, ketika kita menonton dengan video yang tidak setema ya, maka clear history itu sangat diperlukan ya. Nah, ada juga yang mengatakan oh tidak perlu ada clear history gitu ya. Nah, karena ini berhubungan dengan spamming sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya sudah menganalisa dari hasil dari gambaran yang disampaikan oleh abang kita Billion, nah karena saya juga masuk di dalam komunitas Bang Billion ini, jadi saya juga harus benar-benar mempelajari karena saya juga bagian tutorial mengenai hal-hal metode yang digunakan abang Billion ini gitu ya. Nah, hal-hal yang ingin saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan, karena kan Bang Billion kalau misalnya memberikan tutor itu kan secara gamblang ya, terkadang banyak YouTuber pemula tuh masih meraba-raba gitu, maksudnya apa sih gitu yang disampaikan, maksudnya gambarannya seperti apa gitu ya. Nah, ini saya ingin menggambarkan berdasarkan data analisis saya apa yang disampaikan oleh abang kita Billion gitu ya. Ya, contohnya seperti ini, kalau misalnya kita menyangkut hubungan dengan clear history atau tidak, contohnya seperti ini. Jika kita menonton sebuah video gitu ya, kita menonton sebuah video, lalu kan kita sudah tahu ya metodenya ya, dengan pola 131 atau 221 gitu ya. Nah, pertanyaan dari YouTuber pemula itu apakah harus di clear history atau tidak sih, kan begitu. Oke, saya akan ngambil contoh seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari layar saya ini ya, ini misalnya salah satu contoh ya, kita mau clear history atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih, kan topik saya tutorial sama seperti abang Billion gitu ya. Kalau saya tidak mau clear history sih tidak apa-apa gitu, karena kan saya setema dengan abang Billion ini begitu. Tapi kalau misalnya konteksnya saya menggunakan oplos itu dengan tema yang masakan atau tema dengan permainan, itu kan di luar dari tema saya gitu. Oleh karena itu mengapa saya harus clear history. Nah, bagaimana kita bisa tahu kenapa harus clear history? Yuk kita baca di sini. Kalau kita bicara clear history ya, seperti clear watch history ini, di sini kan sudah dijelaskan, your YouTube watch history will be clear from all YouTube of all device. Artinya all device itu apa? Itu yang berhubungan dari laptop, handphone, iPad ya, atau komputer ya. Jadi semua yang berada di dalam perangkat-perangkat yang berhubungan dengan email kita, yang email kita nih ya, itu akan di reset kembali gitu loh. Artinya di reset kembali akan menjadi seperti baru lagi, karena kan kita menggunakan akun cadangan ya setiap kita ingin menonton video kita atau kita ingin melakukan upload ya, itu gambarannya. Jadi kalau misalnya kita mengartikan ya, kita coba masuk ke Google nih, kita masuk ke Google Translate ya. Nah, kalau kita artikan ke bahasa Indonesia ya, YouTube Anda akan dihapus dari semua aplikasi YouTube di semua perangkat. Jadi segala aktivitas kita lakukan di dalam sebuah platform YouTube itu akan di reset kembali kalau misalnya kita harus menghapus clear history-nya ya. Jadi
yang berhubungan dengan YouTube, ya. Kita harus bedakan dulu YouTube dengan Google gitu ya. Ini kita baca lagi yang berikutnya. Rekomendasi video Anda akan di-setel ulang ya. Kalau di-setel ulang berarti kan di-reset lagi atau di default ya. Tapi dapat dipengaruhi oleh aktivitas di produk Google lainnya. Artinya begini, email kalian itu kan kalian pasti akan menggunakan, baik kalian masuk ke dalam sebuah Google, atau kalian mengirim email, atau kalian membuat sebuah narasi dalam bentuk dokumen yang ada yang berhubungan dengan Google ya, itu tetap akan ada ditampilkan, akan selalu ada, baik itu Gmail gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita lihat yang dimaksud dengan produk Google itu apa sih ya. Kita klik di sini ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan produk Google itu akan selalu ada nih. Dengar ya buat YouTuber pemula ya. Ini hasil analisa saya berdasarkan apa yang disampaikan Bang Bilian gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan Google Search, Google Chrome, nih kan kayak tadi nih, saya ingin cari tahu tentang produk Google. Berarti kan itu namanya Google Search. Nah, ya kan, saya menggunakan pakai Google Search. Nah, Google Search ini kan saya masuk dipakai Google Chrome. Nah, itu tidak akan hilang. Nah, bagaimana bisa saya katakan tidak akan hilang? Contohnya seperti ini. Kita masuk lagi. Kita klik di Google penelusuran. Kita tinggal klik aja Google. Ada kan Google produknya? Apa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya itu akan selalu ditampilkan di Google Chrome-nya gitu, atau di Google di penelusuran. Itulah yang dimaksud kenapa produk untuk aktivitas Google produknya itu tidak akan hilang gitu loh ya. Nah, tapi kalau misalnya yang berhubungan dengan YouTube ya, kita analogikan ya, Google itu tuh sebenarnya pasar gitu loh. Jadi platform-platform kayak YouTube, TikTok, Pinterest ya, itu adalah toko. Nah, toko itu berada di dalam pasar. Nah, jadi toko-toko ini adalah jadi toko-toko ini adalah di bawah naungan pasar Google gitu. Jadi analoginya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian bingung, jadi kita mau clear history atau tidak nih Bang, kalau misalnya saya mengikuti upload atau saya mengikuti trik upload video ya, sebenarnya kalau kalian memang tidak setema, alangkah baiknya kalian hapus historinya. Kalau di toko gitu loh ya, tempat-tempatnya itu udah ditata gitu, udah ditata rapih gitu. Ini analoginya ya. Kalau customer datang, YouTube udah tahu, oh orang itu lagi cari yang topiknya ini. Oh, orang itu sedang cari topiknya yang berhubungan masakan. Oh, orang ini sedang cari yang berhubungan dengan origami. Atau oh, orang ini sedang mencari topiknya yang berhubungan dengan game gitu. Jangan bingung lagi kalau misalnya berhubungan dengan clear history atau tidak, mau dihapus atau tidak ya. Jadi gambaran yang Abang Bilian kita sudah jelaskan seperti itu, dan saya hanya mengembangkan apa yang disampaikan oleh Abang Bilian berdasarkan data. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita bicara mengenai retensi dan penonton. Kira-kira dengan menggunakan upload video bisa nggak sih meningkatkan jam tayang kita dan retensinya? Nah, saya akan memberikan data. Kita bicara data lagi nih. Ini buktinya. Jadi harus ada buktinya. Tetapi kan kalau di Abang Bilian kan dia hanya berbicara di depan kamera secara gamblang gitu. Jadi saya hanya mengembangkan apa yang disampaikan oleh Abang Bilian agar kalian tuh jangan sampai bingung gitu ya. Lihat ya, ketika saya mengikuti trik upload ini, lihat dari untuk overview-nya tuh dia naik terus. Karena apa? Karena kan kita menggunakan trik upload itu berhubungan dengan orang lain juga, jadi saling menonton gitu, saling kerjasama, saling gotong royong. Jadi memang ada peningkatan secara signifikan berdasarkan trik upload ini teman-teman. Nah, dari segi engagementnya juga lihat ya, dari engagementnya pun rata-rata mereka menonton 8 menit gitu, karena kita sudah kerjasama dengan mereka gitu ya. Dari segi audiensnya pun ya, kita dapat lihat ya,
ini kan pasti kan ada pendatang baru ya. Sama YouTuber pemula itu kan ada yang pendatang baru karena kita berada dalam sebuah komunitas. Ada juga pendatang yang sudah ada di dalam komunitas itu. Jadi tinggal lihat aja retensinya ya. Jadi dapat terlihat jelas yang berhubungan dengan analitik. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman, bagaimana posisi yang baik dalam sebuah pencarian. Abang beliau mengatakan bahwa lebih bagus traffic source-nya itu berdasarkan penjelajah pencarian. Jadi yang paling bagus itu yang pertama itu harus YouTube search, lalu kedua itu YouTube rekomendasi. Jadi dua traffic source inilah yang sangat penting buat kita yang paling ada di peringkat pertama, agar supaya nanti kedepannya setelah dimonetisasi kita dapat penonton alami lebih mudah. Karena apa? Karena kan rata-rata kalau misalnya kita menggunakan YouTube search itu kan menggunakan kata kunci. Nah, kalau menggunakan kata kunci itu berhubungan dengan SEO kan. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin mencari cara menjadi tutorial bagi YouTuber pemula, nah dengan adanya YouTube search itu, kalau kita sudah menggunakan trik upload secara berulang dengan kata kunci itu, jadi ketika ada orang lain ingin mencari, jadi kata kunci itu akan muncul di pertama gitu, akan muncul teratas gitu, bukan di pertama ya, teratas dari kata-kata kunci lainnya. Jadi gambarannya seperti itu ya teman-teman. Jadi bagi YouTuber pemula jangan bingung lagi, lakukan saja apa yang senior kita sudah lakukan, ikuti saja, jangan suka mendengarkan saja, tetapi harus kita analisa juga karena kalian seorang YouTuber gitu. Dan kalau kalian ingin mengetahui lebih dalam ya kalian harus belajar dan membaca. Karena kalau kita mendengar dari yang A, yang B, yang C, kalau tanpa data kan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan gitu. Jadi teman-teman, baik cuma sampai situ aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jika ada yang ingin direview untuk channelnya harus bagaimana, tolong tuliskan dan cantumkan di komentar di bawah ini. Nanti saya akan bantu memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang abang belian paparkan ya di channelnya. Jadi saya bisa memberikan data secara detail. Oke, sampai di situ aja. Sampai jumpa guys. Bye. Salam dari J2S Tutorial khusus YouTuber pemula.